Warga, kalau ngeliat kasus-kasus pinjol atau pinjaman online akhir-akhir ini, suka serem sendiri deh. Mulai dari kelilit bunga 7 turunan, teror atau ancaman ke orang-orang terdekat, sampai kasus bunuh diri. Duh, amit-amit deh. Kayak yang terjadi baru-baru ini nih. Ada seorang pria nekat bunuh diri gara-gara terjerat pinjol. Awalnya korban meminjam uang dari sebuah aplikasi pinjol sebesar 9,4 juta rupiah dan harus membayar hampir 19 jutaan rupiah. Pria ini tidak bisa membayar utang beserta bunga tersebut, lalu muncul teror dan cacian ke kantor tempatnya bekerja hingga berujung pemecatan. Dari serangkaian teror tersebut, akhirnya korban memutuskan mengakhiri hidupnya. Duh, miris ya warga. Biarpun resikonya segambreng, peminat pinjol-pinjol justru terus meningkat loh. Duh, hati-hati tuh. Ya, pinjaman online sekarang yang legal ada maupun ada yang ilegal. Nah, yang legal kita lihat tren dari data OJK menyebutkan bahwa semakin banyak pinjaman online kepada masyarakat, yang mana itu juga diiringi dengan pinjaman online yang gagal bayar. Nah, artinya masyarakat itu tidak mampu membayar tagihan baik bunganya maupun pokoknya kepada penyedia jasa layanan pinjol itu. Selama setahun belakangan ini, pinjol memang gak ada matinya. Bahkan pertengahan tahun 2023 aja, penyaluran dananya udah menyentuh angka 20,4 triliun. Itu aja yang masih kecatat di OJK. Yang ilegal? Gak kebayang deh. Artinya, masyarakat itu mungkin sudah menggunakan layanan keuangan, tapi belum memahami sebenarnya apa tujuan dari penggunaan layanan keuangan tersebut. Itu satu hal. Kemudian juga yang kedua adalah soal maraknya tadi ya pinjaman online ilegal, di mana mudah sekali masyarakat untuk mengakses layanan pinjol ilegal. Namun tadi ya karena masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah akhirnya mendapatkan pinjaman online itu tanpa menyadari bahwa itu adalah yang ilegal. Nah lo warga, makanya tuh jangan nunggu ketimpa tangga dulu. Sebelum kejebak pinjol-pinjol ilegal, warga harus tahu tips-tips mencari pinjaman aman. Yang paling pertama itu kita bisa cek saja di media sosialnya misalnya, itu dari penyedia jasa layanan pinjol tersebut, apakah pinjol tersebut itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau misalnya kita lihat medsosnya itu kemudian ada logo OJK di sana, itu kita patut tenang begitu. Cuman memang untuk lebih detailnya itu memang harus cek ke website OJK, ada di website OJK, atau googling saja di OJK pinjaman online legal misalnya begitu. Warga jangan sampai males ceki-ceki legalitas aplikasinya. Jangan coba ketipu logo OJK aja. Cek langsung di website resmi ya. Udah tersedia komplit daftar pinjol yang diakui dan diawasi negara. Bahkan list penyedia dana ilegal juga selalu diperbaharui kok. Ya, yang paling pertama ketahui dulu kebutuhan keuangan pribadi masing-masing. Artinya kalau misalnya dia tidak begitu membutuhkan pinjaman tersebut, maka kira-kira tidak perlulah melakukan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Namun kalau misalnya itu ada kebutuhan, khususnya untuk yang produktif, begitu, nah itu baru boleh silahkan untuk melakukan pinjaman. Tapi itu pun tadi ya, ketahui apakah pinjaman online ini legal atau ilegal. Kemudian kalau sudah dicek, kemudian ini ternyata legal, pastikan kita mampu membayar pengembalian dari pinjaman tersebut. Nah, dengerin tuh yang demen belanja, jalan-jalan atau bahkan buat beli tiket konser. Jangan pakai untuk hal-hal konsumtif dan sebaiknya pinjaman dana dimanfaatkan untuk modal usaha ya. Bikin rencana terperinci terkait pendapatan dan pengeluaran, biar bisa bayar pinjaman dan bunganya. Jangan nunggu dikejar debt collector dulu. Ya, yang paling pertama itu kalau memang tidak bisa benar-benar membayar begitu, dan kemudian apalagi sampai diteror dengan yang sangat kasar, bahkan mungkin jahat begitu, itu bisa langsung lapor ke polisi. Jadi pemerintah itu punya namanya Satgas Waspada Investasi. Di situ termasuk adalah menangani soal pinjol ilegal, dan kalau itu sudah masuk ranah pinjol ilegal, itu berarti sudah masuk ranah kepolisian. Artinya nanti polisi yang akan menindak tegas secara langsung baik pelaku pinjol ilegal itu maupun debt kolektornya. Nah, kalau warga nemuin kejanggalan, boleh banget kok kontak hotline OJK di nomor 157. Apalagi buat pinjol-pinjol ilegal, jangan ragu buat laporkan langsung ke polisi. Warga, makanya tuh, daripada kejebak di drama perpinjolan, lebih baik pikir-pikir dulu deh. Jangan sampai tuh, gaya hidup selangit tapi dompet ngejerit.